juga mau treatment dong. Tapi yang di lantai 4 itu saya cuma ngerasa kayak energinya besar sekali, tapi saya seperti nggak berani untuk melihat. Pada saat orang mengakhiri hidup pasti beberapa saat sebelum dia melakukannya dong, itu waktu krusialnya pasti gitu. Ya itu yang dikasih rasanya ke Ferry. Ayama bilang dia mencium bau amis, Ferry bilang kayak cium bau apa? Bau Kebakar. Saya dari awal saya mencium bau bunga. Jangan ditantangin, kita tetap harus ngehargain keberadaan mereka, tapi juga jangan diagungkan karena dia entah itu korban pembunuhan, kita jadi iba, kita kasihan, terus kita jadi ngerasa kayak kita harus baik-baik sama dia. Ngobrol misteri bareng Ambu, hayu atuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Ambu. Nah, ini sebetulnya adalah bisa dibilang episode tambahan di podcast Ngobrol Misteri bareng Ambu. Ayo tuh mana? Gimana nih? Ayo, fokus lagi. Jadi narasumber kita malam ini ya, sahabat Ambu, ini adalah aku bingung ngomongnya. Rekan kerja kah? Sahabat kah? Partner in crime. Partner in crime dari Ayama. Jadi sebenarnya hari ini itu bertabur kodam. Bertabur kodam. Kenapa? Karena hari ini itu di lokasi yang sama dan di waktu yang bersamaan. Ini kan kita kan kalau kita ngomongin masalah dapur ya kan, jadi kita tuh syuting di satu hari itu dengan berbagai narsum. Ya, betul. Jadi pada saat datang ya sahabat aku bisa paham sendiri lah ya. Otomatis orang-orang yang ada di podcastnya GTA ini orang-orang yang apalagi kalau bukan berhubungan sama setan-setanan. Ya kan seperti tagline kita selain ngobrol misteri bareng Ambu itu ada lagi, daripada kita gibahin manusia kan udah banyak gitu. Tapi kita gibahin jin. Tapi jangan sampai kita memfitnah jin. Ya. Jadi kita cukup ngegibahin aja. Oke, sebetulnya nih sahabat Ambu, sebelumnya saya mau introduce dulu, ada Mas Aang di sini. Mas Aang. Selamat malam Mas Aang. Halo Mas Aang, salam kenal. Salam kenal. Dijitak juga di rumah. Sebetulnya kalau untuk kita ya Fer, mendengar nama Mas Aang ini sebetulnya sudah tidak asing. Karena beberapa kali juga kita sering ngobrol sama Ayama, nama Mas Aang disebut dalam doa, nama disebut. Ya, ada nama Mas Aang dan kita tuh sebetulnya memang dari saya pribadi, saya pun penasaran pengen ketemu sama Mas Aang. Cuma waktu itu tuh kita tuh pengen ngajak Mas Aang tuh penelusuran. Ya, penelusuran belum berjodoh nih. Ternyata jodohnya di podcast. Dan itu pun nggak sengaja. Kalau biasanya nih kalau dijadwalin ya, nggak muncul. Oh gitu ya? Tiba-tiba dadakan nih. Tadi pagi atau semalam kalau nggak salah aku bilang di grup, awas kalau nggak datang delete semua kontak. Oh gitu. Kan kayak gini juga, datang nggak dijemput, pulang nggak diantar. Oh salah ya, itu beda ya? Ya. Jadi sama Mas Aang ini sebenarnya kalau secara batin tuh udah kenal lama. Udah kenal lama. Tapi secara batin ya, baru lah ya. Gimana sih? Gimana bentar? Tahun lah. Secara batin kenal lama. Iya, gue dengerin. Secara ini baru kenal. Aku agak speechless Mas Aang. Mau nanya apa? Karena ibarat kata tuh kayak udahlah kalau cerita tentang Mas Aang, pengalamannya Mas Aang, kalau udah berhubungan sama Ayama, sok lah mangga, aku jadi pendengar aja sekarang. Aku istirahat sejenak jadi host. Silakan. Tapi gini sih, biar agak sedikit beda, biar agak sedikit beda dari narsum GTA sebelum-sebelumnya. Nah, otomatis kan cerita-cerita serupa pasti udah makanannya Mas Aang. Ya. Menu yang agak sedikit berbeda mungkin tadi sempat ngobrol kira-kira apa nih yang agak sedikit beda. Nah, jadi Mas Aang ini juga sering ngebantu orang ya yang berhubungan sama dunia
gaib seperti itu. Bahkan Mas Aang ini bahkan pernah masuk rumah sakit gara-gara nolongin orang. Betul sekali. Itu please monggo gimana ceritanya? Mangga kan orang Sunda. Orang Sunda kan ya Orang betul. Sunda. Ya tapi jangan pakai bahasa Sunda. Kenapa? Roaming. Saya roaming. Sak mangga Kak. Ya, baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Terima kasih banyak atas undangannya dari Ambu, Ya. siapa Kang Ferry, Iya. Kang Ferry sama Siapa Bang Ayama. Ayam. Terima kasih atas undangannya. Mungkin pada kesempatan kali ini di podcastnya Ambu JTAA akan sedikit menceritakan terkait hal gaib yang pernah saya alami. Nah, seperti yang tadi Kang Ferry spill, bahwasanya saya pernah masuk rumah sakit dikarenakan hal gaib. Oke. Namun sebelum masuk pada penjelasan yang tadi, mungkin sedikit disampaikan bahwasannya kondisi saya memiliki bukan kemampuan ya, memiliki Gift. sedikit gift Gift. Ya. gift pemberian dari Allah Betul. dalam hal dunia gaib itu kebanyakan orang atas dasar dari hal gaib pula. Nah, seperti contoh, kenapa saya mendapatkan gift pemberian dari Allah tentang hal-hal gaib? Pasti bukan tanpa alasan dan tanpa dasar. Betul. Ya. Betul. Yang mendasari hal tersebut dan yang mungkin mengasah kemampuan gaib saya itu karena hal gaib pula. Contohnya kerabat dekat saya, kita sampaikan saja bahwa kedua orang tua saya dikabarkan meninggal akibat hal gaib. Oke. Oh. Seperti itu. Dimulai dari almarhum bapak meninggal di tahun 2010, kemudian disusul 1 tahun kemudian almarhum ibu meninggal, dan itu diidentifikasi akibat dari hal gaib. Nah, pada saat itu disampaikan bahwasannya kedua orang tua saya tidak tertolong karena hal gaib atau ilmu gaib, kekuatan ilmu gaib yang dari luar. Nah, mulai dari situ saya ada rasa dendam, bukan dendam kepada orang yang melakukan hal syirik tersebut, tapi dendam kepada ilmu apa sih ini ilmu bisa sampai apa ngambil yang ya. sampai tidak bisa dikalahkan. Betul. Sudah minta tolong ke beberapa ahli spiritual, sampai akhirnya pun tidak membuahkan hasil, sehingga beberapa spiritual mengatakan, oh kami tidak sanggup, ini ilmu luar. Luar maksudnya gimana Nah, nih? yang Iya. masalah ilmu luar itu dia bilang ini bukan dari ilmu dari Jawa, dari Kalimantan seperti itu, atau dari Sulawesi. Makanya aku bilang, Udah nyebrang pulau katanya. ilmu macam apa? Kok tidak bisa dikalahkan? Nah, jadi dendam yang ada dalam diri ini bukan dendam kepada orang-orang yang menzolimi, tapi kepada hal ilmu apa sih yang dia gunakan. Nah, itu seperti itu. Jauh sebelum itu, setiap kami minta petuah kepada spiritual, oh katanya harus melakukan ritual-ritual ini itu. Nah, dari 7 bersaudara, 7 bersaudara, saya yang ke-7. Mereka tidak ada yang menyanggupi, semuanya saya menjalankan. Seperti ada yang menginstruksikan saya harus sholat di halaman rumah, ada yang menginstruksikan saya harus berzikir di depan rumah, di teras. Hal-hal semua saya lakukan. Mungkin dari perjalanan tersebut mengasah kebatinan saya, dan di luar keinginan saya nggak memiliki keinginan untuk mendapatkan atau gift kemampuan gaib ini. Yang ada dalam diri, gimana caranya supaya kedua orang tua saya terselamatkan.
begitu. Jadi saya lakukan apapun yang diperintahkan oleh ahli spiritual tersebut. Saya lakukan hingga pada titik jenuhnya ya mereka meninggal juga. Tetap itu kuasa Allah ya. Iya betul. Bagaimanapun caranya, lewat apapun sudah meninggal, kita ikhlas lagi Allah. Seperti itu, saya tidak punya dendam kepada siapapun, sudah diikhlaskan. Itu semua sudah perjalanan. Memang seperti itu tahapan kedua orang tua saya untuk meninggal mungkin dengan cara seperti itu. Mungkin lah dari sisi gaibnya ada sehingga berefek kepada sisi medisnya. Betul. Berarti didasarkan dari pengen tahu Karena nyari ya. Itu ya. Dan ada pulung. Reduksi. Ada Bekas benih. bakat, bibit. Bakat lah pulungnya di JAA yang bisa Iya, benar. dikembangkan gitu loh. Iya. Nggak cuma berdasarkan Iya. karena dendam pengen tahu. Iya, karena nggak segampang itu juga kan kalau emang dasarnya nggak. Ya, betul. Jadi memang dalam kemampuan spiritual yang saya dapatkan itu bukan mencari atau membeli. Apa yang tadi Ayama sampaikan, memang dari keturunan ada keturunan dari sisi bapak, kakek dari bapak itu memang memiliki keahlian spiritual dalam hal sifat pengobatan. Nah, jadi dari beberapa keturunan tersebut, sosok gaib tersebut mengikuti kepada salah satu keluarga. Dan saya ngobrol kepada saudara-saudara, sanak famili, bahwasanya nanti akan lanjut ngikut kepada turunannya. Nah, dan itu mengarah ke saya. Saya bilang kenapa nggak ke orang lain? Iya. Mereka bilang Udah dipilih. Sudah ada, sudah ada garisnya. Sudah ada garisnya dan memang sudah ada kecocokan. Yang tadi saya sampaikan, mungkin bisa jadi karena hal-hal spiritual tadi yang saya lakukan atas dasar pencapaian pengen kesembuhan orang tua. Nah, seperti itu. Dan akhirnya setelah kedua orang tua meninggal, tetap kegiatan spiritual saya tetap dilakukan seperti zikir dan ibadah dikuatkan seperti itu. Nah, lanjut kuliah di 2011-an kalau nggak salah, hal-hal gaib mulai menampakkan. Sebelumnya saya tidak merasakan bahwasanya saya memiliki kemampuan tersebut. Ya, kemampuan dalam hal gaib. Ketika di kampus, yang namanya di kampus atau sekolah, karena hal gaib banyak. Iya benar. Dari situ, kebetulan saya ikutin organisasi dan organisasi sering melakukan kegiatan di malam hari. Hal gaib mulai terasa. Awalnya mungkin perasaan saja. Beberapa waktu kemudian ada satu organisasi yang mengalami kesurupan massal. Nah, saat itu ditangani oleh security kampus. Namun kesurupan tersebut tidak sembuh. Nah, saat itu kami dipanggil. Kami waktu itu di Rohis ya, di Rohis kampus. Rohis, remaja organisasi. Kalau di SMA Rohis, kalau di perkuliahan biasanya lembaga dakwah kampus. LDK. Masuk ke LDK yaitu niatnya pengen lebih mendekatkan diri kepada Allah SWT. Nah, kami dipanggil teman-teman LDK, termasuk saya datang hadir. Ketika teman-teman LDK yang lain masuk, mereka coba bantu menyadarkan rekan-rekan lainnya yang kesurupan, belum ada efek kesembuhan. Nah, ketika saya datang terakhir, baru sampai di pintu ruangan yang kesurupan teriak-teriak. Jerit-jerit ya? Jerit-jerit. Saya kebingungan nih. Saya belum melakukan apa-apa, mereka sudah jerit-jerit. Saya datang, coba bacakan ayat-ayat ruqyah. Alhamdulillah semuanya sudah tersadarkan kembali. Dari mulai situ hal gaib mulai terasa.
mulai mereka sudah mulai menunjukkan eksistensi melalui pandangan mata. Kan dulu. Tadi baca ayat rupiah sambil pakai energi ya? Oh, tanpa energi, karena kan waktu itu belum tahu yang ya udah, kita kan polosan nih, ya udah baca ayat. Nah, Kayak mie ayam ya di sepolosan. baca ayat rukiah sebisanya. Oke. Nah, seperti itu aja tanpa adanya energi. Setelah itu mulai terjadi hal gaib. Nah, energi yang tadi Bang Ayama sampaikan itu baru saya ketahui ketika saya mengikuti organisasi bela diri. Bela diri. Ya, itu Merpati Putih. Oh. Nah, di sana mulai mengolah napas. Oh iya. Itu pakai energi pernapasan, olah napas, merasakan getaran dan hawa alam sekeliling. Dan suatu malam kita coba mengolah nafas, pernapasan di malam hari itu kalau tidak salah sekitar pukul 2 pagi, kondisi hening tanpa ada angin. Kita disebar di beberapa titik dengan teman-teman tadi Merpati Putih. Nah, saat itu mulai angin berputar. Berputar. Iya. Kayak puting beliung gitu ya. Iya, betul. Dari mulai kecil hingga besar, angin berputar. Bukan halusinasi itu beneran ya? Bukan halusinasi, betul. Karena kan kampus kami itu ada banyak pohon. Nah, I see. kebetulan kuliah di Bandung kan ya. Kalau di Bandung masih banyak pohon, mungkin Iya, kampus-kampus lain juga banyak pohon. Itu kan pasti banyak daun-daun yang Benar. kering dan tua. Itu berjatuhan dan terlihat berputar itu karena lihat daunnya berputar. Karena lihat daunnya, iya benar-benar. Ya. Seperti itu, dan di sekitar sana anjing-anjing melolong. Begitu. Jadi mulailah merasakan, oh ini energi apa nih? Nah, akhirnya sama guru pelatih kami dihentikan saat itu juga. Dihentikan kondisi olah nafasnya. Nah, mungkin dikhawatirkan terjadi sesuatu hal lain yang akan terjadi. Itu belum berbentuk warna ya? Belum berbentuk warna, masih energi Kok tahu hawa. tahapannya jadi ada warna? Kok tahu tahapannya jadi ada warna? Lanjut. Nah, itu mungkin cerita dasar sehingga saya mulai menyadari, oh kemampuan ini memang gift pemberian dari Allah untuk dipergunakan secara bijak. Berjalan seringnya waktu, keluarga tidak ada yang tahu. Keluarga tidak ada yang tahu kalau saya memiliki kemampuan tersebut. Kemampuan saya lakukan atau keluarkan pertama memang untuk keluarga dulu. Ketika keluarga jatuh sakit dan hal-hal lain, saya coba lakukan sendiri. Nah, alhamdulillah dengan pertolongan Allah berhasil sembuh. Nah, mulai dari situlah ketika tetangga-tetangga ada yang kesurupan atau ada yang mengalami hal-hal gaib dan tidak ada yang dapat membantu atau menolong, mereka minta bantuan dari saya. Iya. Cuma saat itu saya menolak. Saya bilang saya nggak bisa apa-apa. Cuma mereka memohon karena keluarga sudah tahu nih kalau saya memiliki kemampuan, ayolah tolong bantuin, kasihan. Iya. Dengan hati bilang, karena kan tidak ingin menunjukkan eksistensi saya kepada warga sekitar. Nah, kejadian tersebut menolong orang lain pada saat kesurupan juga. Perempuan, dia kesurupan, sudah mungkin 3 ahli spiritual, sebut spiritual, itu tidak bisa tertangani. Sama kejadian seperti yang di kampus tempo hari terjadi. Iya, aku baru mau tanya. Baru saya sampai di terasnya. Majeri itu kan? Iya. Terus? Baru sampai di teras, si korban sudah teriak. Nah, posisi saat itu yang kesurupan dengan ahli spiritual masih ada di lokasi. Yang di kampus ini nih? Bukan di yang tetangganya ini. Oke. Jadi tetangga aku itu kesurupan, kemudian diobati sama spiritual, sama ustadz gitu ya. Nah, ada kan di situ, aku belum masuk nih, masih di teras. Oke. Nah, cuman saat itu yang kesurupan sudah mulai berinteraksi. Nah, di situ saya nggak mungkin dong tiba-tiba, punten Pak Ustadz,
biar saya menyembuhkan. Iya, Kan iya. tidak enak. Kesannya. Karena beliau memang yang dituakan di dusun tersebut, Oke. dan memang kalau ada kejadian hal gaib beliau yang selalu dipanggil. Saat itu kondisi sedang tidak memungkinkan, beliau tidak bisa menangani. Akhirnya saya dari jauh tetap bisa di rumah tersebut, di rumah yang kesurupan itu. Cuman saya masuk ke ruangan berbeda. Nah, di situ dengan izin Allah saya coba tarik yang Ada di coba badan. mempengaruhi di badan perempuan tersebut. Alhamdulillah langsung dinetralisirkan. Ada warna gitu ya. Ya, Udah mulai ada warna ya. sudah mulai berbentuk ya. Nah, seperti itu mulai terasa energinya ketika ditarik pun. Alhamdulillah. Nah, sejak saat itu mulai berkembang. Ini ternyata kemampuan yang aku miliki memang harus dalam sifat pengobatan. Karena dari kedua telapak tangan itu terasa panas. Jadi lebih energi ke menyerap energi. Gitu. Hingga suatu ketika aku bekerja, ada teman minta dipijit ya. Mas Ang, tolong dong pijitin, kayaknya gak enak badan. Nah, aku coba pegang bahunya ya. Wah, Mas Ang kok panas tangannya. Nah, gak lama dari situ dia muntah-muntah. Seperti itu. Muntah-muntah. Iya, muntah-muntah, efek yang dirasakannya. Kayak di situ berarti ada berbenturan energi. Nah, energi negatif yang ada dalam badannya dengan energi yang aku miliki. Seperti itu, Ambu, Kang Peri dan saya. Asal muasal. Aku tapi mau loncat sedikit lagi balik tarik ulur tadi yang di kampus, Mas Ang. Iya. Itu akhirnya sembuh. Alhamdulillah sembuh Yang akhirnya. masal itu kan? Iya. Hanya dengan dibacain itu tadi Doa bacaan ruqyah. doa kosong tadi. Nah, bacaan doa-doa Dengan ruqyah. Cuman yang saya bacakan doa ruqyah itu sama dengan yang teman-teman saya bacakan. Nah, maka di situ mulai bingung tuh. Iya. Doa yang aku baca sama dengan doa yang kamu baca. Tapi kenapa nggak mempan, kamu sama mempan, iya, iya. ketika kamu baca doa tersebut mereka tidak ada efek apa-apa. Nah, di situ. Nah, di situ mulai berpikir, oke, izin Allah berarti. Selain aku baca, mungkin dari hal-hal gaib yang ada di badan aku ikut membantu. Ya, itu Seperti kan itu. ada. Ya sama aja kayak istilahnya ini di luar gaib ya, kayak ibarat kata si A sama si B masak makanan yang sama, Ya. resepnya sama tapi rasanya bisa beda. Ya. Kan beda tangan, beda rasa katanya. Iya, betul. Gitu. Itu asal muasalnya ya. Asal Itu muasal. yang kalau kejadian sampai masuk rumah sakit gimana kan? Berarti kayaknya kuat. Nyerap energinya diserap sama Saang, penyakitnya ke Saang jadinya. Kelas energinya tuh seperti apa ya? Nah, di situ karena terbawa emosi dan Terbawa belum emosi, Mas Aang yang iya, terbawa emosi. saya yang terbawa emosi Oke. dan belum tahu cara mainnya. Maksudnya Oke. begini, ketika kita membantu orang dalam hal gaib, dukun kan nyerang objek, satu orang dukun nyerang satu objek. Kita bantu nih si objek tersebut untuk sembuh. Dukun tersebut kalah. Dukun kan punya perkumpulan. Ya. Mereka datanglah ke perkumpulan tersebut, minta Wah. bantuan. Gua dikalahin nih. Benar-benar. Itu sorry dipotong. Nah, Itu Dan- yang pernah disampaikan sama Ayama. Kan aku pernah nanya ya bedanya kalau misalkan santet sama Teluh. ngeluarin ya teluh sama kalau semisal nolongin yang kayak kerasukan gitu kan. Iya, beda. Nah, itu bedanya itu pernah sih di spill sama Ayama bahwa Iya, itu tadi perlindungan tadi Iya. ya. Oh, jadi waktu itu Mas Aang berhasil mengalahkan mematahkan teluh lah ya, mematahkan Iya. teluh yang dikirim ke satu objek, ke satu orang, dan akhirnya perkumpulannya nyerang ke Mas Aang. Ya, betul. Berantakin kerjaan gue lu gitu ibarat Iya. kata. Ada ini, ada ya kalau lihat sih ada hikmahnya. Ada hikmah. Karena kejadian itu baru bermunculan ya, Ya. Munculan apa nih? bermunculan. Monggo Nah. dilanjut. Kejadian tersebut perjalanan awal
ketika saya mengetahui kalau misalnya nanganin orang, bantu orang, itu jangan sembrono. Kita harus punya benteng jaga diri. Iya. Waktu itu saya bantu saja tanpa karena nggak tahu adanya dampak. doa-doa perlindungan. Betul. Kayak yang tadi Kang Ferry sampaikan. Nah, jadi saat itu bantu ya main bantu saja, Iya. tanpa ada perlindungan buat diri sendiri. Dengan memohon pertolongan Allah, saya coba bantu untuk menyembuhkan objek tersebut, target tersebut untuk sembuh dari sihir yang dikirim dari dukun. Nah, saat itu berhasil. Nah, keesokannya ternyata dukun tersebut itu minta bantuan perkumpulannya lagi. Itu tanpa sepengetahuan saya. Tiba-tiba malam hari suara ledakan di atas genting. Nah, awalnya merasa mungkin ada buah jatuh atau apa. Cuman ketika dicek memang di rumah tersebut tidak ada pohon mangga ataupun pohon lainnya begitu. Nah, ketika saat suatu ledakan itu terjadi, memang ada energi yang dirasakan. Nah, tiba-tiba suasana terasa hening dan terasa hampa. Seperti itu. Barulah keesokan harinya badan mulai menggigil dan masuk rumah sakit. Itu kondisi di Jakarta. Nah, saya ngobatin di Bekasi, cuman tinggal di Jakarta ya, di Jakarta Barat Kemanggisan. Nah, ledakan tersebut terjadi di tempat saya di Kemanggisan. Nah, seperti itu. Besoknya langsung masuk rumah sakit di Royal Taruma ya, di Jakarta Barat. Daerah-daerah kita itu. Kurang lebih 1 minggu. Wow. Tapi Diagnosanya terdeteksi nggak? Nah, inilah sihir yang digunakan saat ini. Mereka menggunakan sihir angin. Itu kita tidak bisa merasakan. Jadi yang mereka kirim ke saya itu berupa energi angin. Nah, itu mengakibatkan masuk ke ranah medis. Iya benar. Iya. Medis. Di sisi medis, 100% Bapak medis. Cuma di sisi keilmuan gaib, 100% juga gaib. Iya. Nah, ini nih sedikit nih ya buat informasi juga buat sahabat Ambu ya. Sering banget dapat pertanyaan kalau misalkan lagi discuss tentang penyakit yang penyakit deh gitu kan. Kebanyakan orang tuh mikir gini loh. Banyak orang yang berpendapat emang zaman sekarang masih ada kayak gitu. Saya bilang justru zaman sekarang itu sangat-sangat variatif, berbahaya. variabel. Satu, kalau zaman dulu misalkan media santet, orang nyetak foto, bawa ke dukun nih orangnya. Sekarang tinggal buka internet, bisa dapat itu satu medianya. Yang kedua, kalau zaman dulu penyakit non medis ini selalu bentuknya aneh. Jadi langsung, kalau udah aneh ini berarti non medis. Kalau sekarang disaruin. Itu lebih deteksinya susah. medis, Tapi diobati nggak nggak sembuh-sembuh. sembuh-sembuh. Pada saat mau ditangani kadang-kadang udah telat. Benar nggak, Mas Aang? Iya, betul. Nah, jadi buat sahabat Ambu nih hati-hati, bentengi diri Betul. dengan iman dan takwa. Kalau masalah Sok, itu mah saya percaya banget. Karena public figure zaman sekarang itu yang lebih gampang tersantet. Pernah ngalamin. Makanya aku selalu wanti-wanti ya, selalu waspada. Aku sudah bilang sama Ambu sama Kang Ferry juga sama. Kita bikin konten ini akan ada orang yang nggak suka itu pasti. Yang kedua akan ada orang yang ngetes. Yes. Iya kan, iya. Nah, Karena sedikit banyak ada rahasia mereka yang tersirat-sirat gitu. sirat-sirat. Makanya aku bilang siap katanya dia dengan meminta perlindungan dari Allah, dan kita juga ada teman-teman gitu kan yang satu frekuensi, ya bismillah. Why not? Sebetulnya salah satu kenapa saya juga pengen bikin konten GTA ini, salah satunya karena memang pengalaman yang tadi Mas Aang bilang juga soal zaman dulu itu kalau udah kiriman itu kan biasanya nggak kedetek kayak yang waktu aku hilang umur 8 tahun, di badan merah-merah kayak orang demam, meriangnya juga sampai 41 derajat, tapi begitu ke rumah sakit nggak kedetek sakit apa-apa. Padahal udah jelas di badanku seruam sebadan-badan. Itu zaman dulu ya, ibarat kata jin zaman dulu nih. Jadi masih nggak kedetek, tiba-tiba disembuhin sama ahli spiritual ya sembuh gitu ya. Kalau zaman sekarang itu yang Mas Aang bilang dikirim
sampai terus jadi penyakit itu saya percaya karena orang terdekat saya pun mengalami itu bahkan bertahun-tahun nggak sembuh-sembuh. Dan itu aku curhat dari dulu ya sama Ferry. Sampai Ayama pun waktu itu pertama kali kita ketemu belum pernah cerita, nggak taunya Ayama nanya gini. Lah iya, aku bilang gitu kan. Ya itu, jadi dari situ tuh aku ini kayaknya memang harus ngebukain mata masyarakat bahwa orang yang tadinya skeptis soal misteri itu harus tahu bahwa memang ada. Bukan ngajak untuk mengimani loh, tidak. Beda. Kalau mengimani artinya kita pun jadi syirik dong. Ya, artinya kita musyrik. Menguja. Di sini maksudnya mengimani itu adalah mempercayai gitu ya. Mempercayai keberadaan hal-hal mistis. Justru emang diajarkan di agama khususnya agama Islam dan semua agama sih pastinya mengajarkan itu ya. Bahwa kita nggak bisa tutup mata sama yang namanya hal-hal mistis. Karena di semua agama pun emang membahas soal itu. Jadi kita harus percaya keberadaan hal-hal seperti itu. Dan bentuknya tuh makhluk yang tak kasat mata juga ya emang mereka itu di semua ajaran agama pun mengajarkan itu. Cuman jangan sampai menyekutukan Tuhan, menyekutukan Allah dengan sesuatu yang seperti itu. Jadi maksud dari mempercayai hal-hal mistis itu sebenarnya yang seperti itu sih. Jangan sampai kita bersekutu dengan mereka, jangan sampai kita menyekutukan Allah atau Tuhan lah pokoknya. Tapi kalau mempercayai keberadaannya mereka memang ada. Justru harus. Nah, Mas Aang, aku pengen nanya nih. Kan kita selama ini jin ya, Mas Aang ya, Ayama. Aku pengen nanya, pernah nggak Mas Aang berhadapan dengan sesuatu yang sulit? Iblis. Ini bukan alam barzah. Ini cuma treatment fotodinamik terapi di Kalista Skin Fit. Aku aja jadi cantik treatment di sini. Masa kamu nggak mau ikutan cantik?